فاز فوزا عظيما. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا زدنا علما، واصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Masyarul muslimin muslimat rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Bapak, para ibu, saudara-saudara jamaah maghrib yang dirahmati Allah, alhamdulillah. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Kita semuanya dalam keadaan sehat. Alhamdulillah, malam hari ini kita bisa hadir di Masjid Al-Bayyinah Surabaya dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu salat berjamaah dan kajian rutin sebagaimana yang terjadwal. Alhamdulillah, Ramadan telah berlalu meninggalkan kita, maka tetaplah kita berpuasa walaupun hanya 3 hari dalam sebulan. Tetaplah kita baca Quran walaupun hanya beberapa lembar. Tetap juga sholat malam walaupun hanya witir. Karena sebenarnya witir itu disyariatkan setiap malam, bukan hanya bulan Ramadan. Tapi satu paket biasanya tarawih dengan witir. Tapi setiap malam misalnya ditekankan, nanti sabarannya yang sholat ditinggalkan, witir tetapi dikerjakan. Kalau tidak bisa akhir malam, misalkan sebelum tidur kita kerjakan. Itu alternatif bagi kita yang mungkin nggak bisa bangun cepat. Maka dengan demikian, insyaallah roh Ramadan masih tetap ada, semangat spiritnya masih ada. Begitu juga sedekah, walaupun tidak banyak, tidak sebanyak di bulan Ramadan. Baik, malam hari ini materi kita adalah kitab Al-Kabair yang membahas tentang dosa-dosa besar. Ini sudah kita mulai sebelum Ramadan, kita lanjutkan ya. Dalam ayat 102, kalau kita lihat surat Al-Baqarah, ada beberapa pendalilan ya yang menunjukkan bahwa pelaku sihir adalah kafir. Kita masih bahas tentang sihir ya, Al-Kabair, yaitu Al-Kabirah As-Salisah. Dosa besar yang ketiga adalah sihir. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wattaba'u ma tatlu asy-syayatin 'ala mulki Sulaiman." Dan mereka, siapa mereka di sini? Yaitu kaum Yahudi penyihir. Ya. Mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman. Jadi bukan Nabi Sulaiman, tapi yang mereka ikuti apa? Apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa para penyihir mengikuti bacaan setan. Ya. Jadi binatang ini sudah cukup menunjukkan bahwa mereka para penyihir adalah kafir. Kenapa? Karena mengikuti bacaan setan. Yang kedua, juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma kafaru Sulaiman walakinna syayatin kafaru." Padahal Nabi Sulaiman alaihissalam tidak kafir, maksudnya apa? Tidak mengerjakan sihir, bukan penyihir. Hanya setan-setanlah yang kafir. Hanya setan-setanlah yang mengerjakan sihir itu. Di sini juga Allah menyatakan bahwa Nabi Sulaiman alaihissalam tidak kafir. Kenapa? Karena beliau alaihissalam tidak mempraktekkan sihir sebagaimana yang dituduhkan oleh orang-orang Yahudi. Mereka menisbahkan kepada Nabi Sulaiman seakan-akan warisan Nabi Sulaiman. Dikiranya dengan sihirnya bisa menguasai jin dan seterusnya gitu kan. Maka sangat jelas bahwa yang melakukan sihir pantas dihukumi kafir. Kemudian kita lihat juga yang ketiga, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur." Udah dibanti-banti. Sedang keduanya, contohnya malaikat Harut dan Marut kan, tidak mengajarkan sesuatu kepada seorang pun sebelum mengatakan ada peringatan. Konsekuensinya, bahayanya kalau belajar ini kan, sesungguhnya kami hanya cobaan bagimu. Sebab itu janganlah kamu kafirin fitnah. Jadi di sini Allah menyatakan bahwa orang yang belajar sihir
akan menjadi kafir. Maka bagaimana dengan orang yang mempraktekkan? Belajarnya saja. Sudah nanti ada kisah orang baru belajar, belum praktek. Tapi menyesal ya. Ada dalam riwayat tafsir Mukatsir. Yang keempat, walaqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Demi sesungguhnya mereka telah meyakini bahwa barang siapa yang menukar kitab Allah dengan sihir itu, dia adalah baginya keuntungan di akhirat. Tidak ada keuntungan di akhirat, berarti ada hanya kerugian. Di sini Allah Azza wa Jalla menyatakan bahwa para penyihir tidak mendapatkan bagian di akhirat. Ya. Jadi ungkapan seperti ini menunjukkan bahwa para penyihir termasuk dari golongan orang kafir. Nggak ada dapat bagian. Dan yang kelima, juga kata Allah SWT dalam Al-Baqarah 103, walau annahum amanu wattaqau lamathubatun min indillahi khair law kanu ya'lamun. Dan jika mereka beriman dan bertakwa, pahala dari Allah pasti lebih baik sekiranya mereka tahu. Di sini Allah SWT menyatakan, dan jika mereka beriman. Nah, jika mereka beriman, ini menunjukkan apa? Bahwa mereka para penyihir bukanlah orang yang beriman. Kalau mereka beriman nggak mau mengajarkan sihir, nggak mau belajar sihir kan gitu. Jadi kafirnya penyihir ini juga ditegaskan dalam ayat lain, bukan hanya Al-Baqarah tadi ya, tapi juga surat Yunus ayat 77. Tegas sekali kata Allah, wala yuflihus sahirun. Dan ahli-ahli sihir, para tukang sihir ini tidaklah mendapatkan keberuntungan. Wala yuflihus sahiru haitsu ata. Surat Al-Qur'an juga demikian 69, dan tidak akan beruntung tukang sihir itu dari mana saja dia datang. Maka berdasarkan kata-kata yang terdapat dalam Al-Quran, ya, jika kata al-falah yuflihun itu kan, wala yuflih, kata-kata beruntung, menang, selamat, ini dinafikan. Mereka tidak beruntung, tidak menang, tidak selamat, nggak dapat bagian apapun, ya. Maka maknanya menunjukkan bahwa kekufuran ya daripada subjek terkait. Contohnya adalah firman Allah, wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bihi fa innama hisabu inda rabbih innahu la yuflihul kafirun. Ya, dan barang siapa menyembah Tuhan yang lain di samping Allah, berarti berbuat syirik, padahal tidak ada suatu dalil pun baginya, nggak ada petunjuk, nggak ada, ya. Maka sungguhnya perhitungannya di sisi Tuhannya, di sisi Allah SWT. Sesungguhnya orang-orang yang kafir itu tiada beruntung. Jadi wa ka'annahu la yuflihul kafirun. Jadi disejajarkan dengan tukang sihir gitu kan. Aduhai benarlah tidak meraih keberuntungan orang-orang yang kafir. Masyaallah muslimat hadana Allah wa iyyakum ajmain. Juga disebutkan dalam surat Al-An'am ayat 21, wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadiban aw kadzdzaba bi ayatihi innahu la yuflihudz zalimun. Dan siapakah yang lebih aniaya? Siapa yang lebih zalim? Jadi tidak ada lagi yang lebih dari itu daripada orang yang membuat-buat suatu kedustaan terhadap Allah atau mendustakan ayat-ayatnya. Sungguhnya orang-orang yang zalim itu tidak mendapat keberuntungan. Jadi yang dimaksud dengan orang-orang zalim itu siapa? Dalam ayat ini yang dimaksud dengan orang-orang zalim adalah orang yang telah berdusta atas nama Allah dan mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tentunya tidak ada orang yang berdusta atas nama Allah dan juga mendustakan ayatnya, mereka termasuk golongan orang-orang yang kafir. Masyaallah muslimin, hadanallah wa iyyakum ajma'in. Kemudian kembali kepada perkataan Imam Az-Zahabi rahimahullah. Dia mengatakan bi kalimatin majhulatin aktsaruha syirkun wa dhalal. Praktek sihir itu mirip dengan perdukunan ya.
jambi-jambi, mantra-mantra. Bi kalimatin majhulah. Harus dilakukan dengan kata-kata yang tidak dipahami. Entah bahasa apa. Nama siapa? Jangan-jangan nama jin pula disebut. Ya kan? Atau bahasa Jawa Kawi. Orang Jawa nggak ngerti juga. Atau bahasa Minang abad berapa. Kalau anak-anak sekarang nggak ngerti. Gitu kan? Nah, jadi bahasa yang majhulah. Nggak dipahami. Ya. Dan kebanyakannya adalah syirik dan kesesatan. Cuma masalah kami dicampur dengan bacaan salawat. Suruh baca Al-Fatihah. Nanti masuk gitu. Jadi di situ masalahnya menyelinap. Jadi kalau pasiennya orang Islam, ya suruh baca selawat, baca yasin. Tapi ada juga mantra yang tersulit, itu yang bahayanya. Jadi di sini tidak mengisyaratkan bahwa biasanya penyihir memulai praktek sihirnya dengan membaca mantra-mantra. Qomat kamit gitu ya. Dengan qomat kamit mengucapkan lafaz-lafaz yang tidak dipahami. Ya, jadi nggak ngerti. Bisa-bisa meminta sesuatu pada siapa itu kan? Terkadang dia mencampurkan mantranya dengan sebagian ayat Al-Quran dan menyelipkan lafaz-lafaz yang tidak dipahami. Jadi masuk ke sana baca ayat diselipkan. Kadang ujungnya diubah. Sama seperti orang menyalahgunakan ayat. Misalnya surat Yusuf untuk melet itu, ya dibaca ya. Jadi ujungnya nanti dirubah, ya, ditukar domirnya katanya. Atau cara lain adalah dengan menuliskan ayat-ayat Al-Quran di secari kertas atau kulit, lalu dicampurkan dengan huruf-huruf atau angka-angka dan simbol-simbol yang maknanya tidak jelas. Kalau jalan tulisan Arab, ada huruf-huruf lain, ada angka-angka yang juga masih mengandung teka-teki. Terkadang penyihir menyuruh kliennya, ya pasiennya, ya, untuk meletakkan ayat-ayat Al-Quran di sandal untuk diinjak-injak. Semakin menghina, semakin merendahkan, semakin berkualitas. Itu semakin kufur, semakin hebat tuh dukun atau hasil kan. Begitu juga dengan melakukan ritual kesyirikan dengan menyembelih hewan yang diniatkan untuk mengagungkan selain Allah. Jadi kadang minta hewan tertentu, apa kambing, apa ayam, apa-apa, tapi ciri-cirinya ditentukan. Ya, ketika menuruti berarti sudah tunduk, berarti sudah tahan. Ini semua menunjukkan bahwa seseorang tidak bisa melakukan praktek sihir kecuali melakukan kekafiran terlebih dahulu. Belum kafir nggak ilmunya, nggak mempan, ya belum bertua. Ya, maka di antara kisah-kisah menguatkan akal dari ini kisah-kisah ya, kisah yang pertama ini disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Ini berarti memang pernah terjadi kisah ini. Kalau sini sampai kepada Aisyah, hadis isnadun jayyid ila Aisyah, sanadnya sampai kepada Aisyah radhiyallahu anha. Gimana kisahnya? Dalam hal ini terdapat asar yang tadi, sebab cerita yang menakjubkan yang ingin kami tunjukkan. Ini pembahasan tentang sini. Imam Abu Ja'far bin Jarir, yang kita kenal Imam Ibnu Jarir ya. Nah, dia mengatakan, dia berkata, Allah bin Sulaiman mengabarkan kepada kami, Ibnu Wahab mengabarkan kepada kami, Ibnu Abi Asidah mengabarkan kepadaku, Isham bin Wahab berkata kepadaku dari ayahnya dari Aisyah. Ini sambung nyambung sanadnya. Istri Nabi Muhammad SAW, dia mengatakan, saya berkata, ini Aisyah dan gitu kan, seorang wanita dari penduduk Daumatul Jandal. Kita kenal dulu karena kisah Daumatul Jandal. Datang kepadaku, kepada Aisyah. Dia datang untuk mencari Nabi SAW, tapi Nabi sudah meninggal. Ingin konsultasi, ingin bertanya, karena dia merasa takut karena ada terjerumus pada ilmu sihir, walaupun dia belum praktek. Tapi saya baru masuk jadi anggota kira-kira. Udah ngeri dia ini ya. Jadi mencari Nabi SAW, Nabi baru saja meninggal, belum lama. Dia hendak bertanya tentang beberapa perkara, yaitu ilmu sihir yang telah dia masuki, tapi belum mempraktekkannya.
Aisyah berkata pada Urwah, wahai anak saudaraku, keponakan ya kan? Aku melihat wanita itu menangis ketika tidak menjumpai Nabi. Dicari Nabi terlambat, Nabi meninggal. Sedih dia kan? Menangis untuk mencari jawaban. Karena kalau jawaban Nabi kan pasti. Gitu kan? Maka dia pun menangis sehingga aku kasihan. Sedih banget dia datang dari jauh mencari Nabi, ingin konsultasi, ya, minta fatwa. Nabinya sudah meninggal. Kemudian waktu itu berkata, aku takut kalau aku telah binasa. Karena di padang di Mesir. Aku memiliki seorang suami yang pergi meninggalkanku. Jadi kan ada juga sihir untuk menjadikan orang benci ataupun orang cinta itu ya. Lalu aku menemui seorang nenek. Aku mengeluhkan kepadanya tentang hal itu. Jadi jangan-jangan nenek ini termasuk ya tukang cerita tadi. Nenek itu berkata, menawarkan jasanya, ini kelihatan nih orang sedang bermasalah gitu kan. Jika engkau melakukan apa yang aku perintahkan kepadamu, maka aku akan menjadikan suamimu kembali kepadamu. Kalau sekarang nenek lampir. Jadi punya ilmu-ilmu itu. Tahu dia, ini orang bermasalah nih. Mau nggak ikut? Bisa. Sanggup ini? Nggak pakai insya Allah nih. Model dukun, model itu. Bisa. Tapi kamu nurut. Ya. Maka tatkala malam hari, nenek itu datang kepadaku dengan membawa 2 ekor anjing yang hitam. Padahal dalam hadis anjing hitam itu lawan lambang setan gitu kan. Ya. Makanya kalau orang yang sholat lewat anjing hitam batal sholatnya. Gitu kan. Lewat perempuan ada bahasa batal gitu kan. Kalau nggak pakai sutra ya. Aku pun menunggangi salah satu anjing tersebut dan nenek itu menunggangi anjing yang kedua. Tidak kisahkan. Dan seakan-akan tidak terjadi apa-apa, tiba-tiba kami sudah sampai di Babil. Dari Madinah sampai ke Babilonia. Gimana cepat pesawat belum ada lah. Naik anjing cepat sampai. Ini ilmu apa ini? Ya kan? Lalu tiba-tiba ada 2 orang pria yang kaki mereka tergantung. Kedua lelaki itu berkata, apa yang membawamu kemari? Rupanya di pusat anunya dia datang, apa perlunya, kira-kira gitu ya. Jadi nenek ini kan sebagai sales-salesnya ya, orang yang daripada bosnya tadi. Aku berkata, kata orang ini, ya, aku ingin mempelajari sihir. Ya, apa kata mereka orang tadi? Sesungguhnya kami adalah fitnah. Maka janganlah engkau kafir kepada Allah. Kembalilah. Pertamanya gitu. Tapi kadang orangnya memaksa. Orang ke dukun kadang dukun basa-basi juga. Jangan. Enggak usah, jangan. Tapi memaksa dia. Aku enggak mau pulang. Dan aku katakan mereka, tidak. Serius ya kan? Mereka benar-benar mengatakan, pergilah ke Tanur. Ini syaratnya Pak. Kalau mau belajar ilmu sihir, diuji dulu. Dan nggak bisa bohong. Makanya mereka punya kode etik gitu ya. Nggak bisa dibohongi. Ya. Mereka mengatakan, pergilah ke Tanur. Apa Tanur, Pak? Tungku pemanggangan. Semacam apa ya, tempat untuk Anda ya. Lalu kencingilah. Ya. Kencinglah dalam tanur tersebut. Kan hanya pekerjaannya. Itu tempat masak. Sudah dikencingin ya. Lalu aku pun pergi. Ya, karena syaratnya menjadi murid untuk belajar, pergi ke tanur kencingi. Dan aku merasa takut sampai ke dapur mungkin tempat tanur. Takut dia, sehingga aku tidak melakukan apa-apa. Gak berani dia kencingi itu kan. Lalu aku kembali kepada mertua. Ketika kembali mereka bertanya, apakah engkau telah melakukannya? Udah belum kencingi tanur? Aku katakan iya, bohong ya. Tapi nggak bisa bohong karena kalau betul-betul melakukan, ada buktinya itu kan. Nah, ketika dia bilang, ya sudah saya kencingi. Mereka bertanya, apakah engkau melihat sesuatu? Enggak, gitu. Kalau kencingi, pasti ada reaksinya. Nggak bisa dibohong, itu betul. Ada gitu kan. Kalau sekarang CCTV ya. Kalau dia ada asistennya. Jadi, aku tidak melihat apa-apa. Ketika bilang nggak melihat apa-apa, mereka mengatakan, berarti engkau belum melakukannya.
kembalilah ke negerimu dan janganlah kafir. Ini kayaknya kamu nggak serius, pulang aja. Jadi nampaknya ilmu yang sesat aja perlu serius sungguh-sungguh. Makanya orang masuk Islam kadang ditanyakan, kamu ada maksud atau apa? Kalau kemauan sendiri baru disyahadatkan kan. Jangan-jangan karena keinginan apa dan seterusnya ya. Aku enggak. Perempuan tadi enggak mau juga. Akhirnya mereka mengatakan, pergilah ke tanur itu dan kencinglah di tanur. Itu syaratnya masih sama. Aku pun pergi merasa takut. Akhirnya ya sampai 2 kali nggak mau melakukannya ya. Dia tetap saja takut. Kemudian akhirnya setelah 3 kali, akhirnya walaupun dia nggak mau pulang juga, ya kalau kamu betul-betul pergi ke sana ke tanur tadi, kemudian kencing di sana, ya akhirnya setelah dipaksa berulang-ulang nggak bisa bohong, ketahuan juga, karena memang nggak ada efeknya gitu kan. Aku pun pergi dan aku pun kencing di tanur itu. Masuk perangkapnya. Masuk pintu dia. Lalu aku melihat prajurit berkuda. Tersingkap. Namanya hijab ya. Yang orang biasa nggak ngerti. Nggak kenapa. Tapi dia sudah ikut ke grupnya. Ini kan masuk grup berarti. Nampak. Yang menutup wajahnya. Ini mengerikan. Jadi apa yang dia lihat? Ketika ada ngikut di tukang sirih dikencingi tanur tadi, kemudian prajurit berkuda menutup wajahnya keluar dari tubuh. Apa lagi? Wajahnya ditutup. Lalu terbang ke langit, lalu menghilang hingga tidak terlihat olehku. Ini belum paham dia. Tapi setelah dikasih tahu, menyesalnya. Ternyata apa? Ya. Lalu aku mendatangi mereka berdua. Tanya kepada mereka bahwa aku telah melakukannya, maka mereka berkata, apa yang kamu lihat? Aku melihat prajurit berkuda yang menutup wajahnya keluar dari tubuhku, lalu terbang ke langit hingga hilang dari pandanganku. Baru diakui Pak oleh tukang ini. Engkau jujur. Berarti sudah melakukan persyaratannya. Sesungguhnya ternyata apa Pak yang prajurit yang tutup terbang keluar, kata mereka yang laki-laki tadi, engkau jujur, sesungguhnya itu adalah imanmu yang telah keluar darimu. Maka pergilah. Nggak ada yang gratis. Ya ilmu kekebalan itu nggak ada. Iman yang dijual, Masya Allah. Dapat apa dia akhirat? Belum tentu sukses di dunia. Ya, makanya dia takut ini. Ternyata prajurit tadi adalah iman yang keluar dari tubuh. Aku berkata kepada si nenek tadi, kan nenek kita yang membawa ke situ. Demi Allah, aku belum mempelajari apa-apa. Dan mereka berdua tidak mengatakan apa-apa. Kok masa belum belajar sudah iman sudah lepas? Kayaknya rugi banget ya. Kalau sudah kaya mungkin belum belajar, baru daftar jadi anggota, iman sudah karena kalau punya iman nggak bisa jadi tukang sihir kan? Jadi Nabi itu mengatakan tidak. Justru tidaklah engkau menghendaki sesuatu kecuali pasti akan terpenuhi. Ini kayak kisah Dajjal nih. Diuji bisa dia. Ya memang setan itu kan, jin itu kan. Jadi kamu nggak usah bersedih, tenang aja. Apa yang kamu inginkan pasti terjadi. Masya Allah ya. Kemudian apa? Kata nenek tadi. Ambillah biji gandum ini dan tanamlah. Kemudian aku pun menanamnya. Dan aku berkata, keluarlah bunganya. Maka biji gandum itu mengeluarkan bunga. Cepat. Kayak kisah Dajjal nanti gitu kan. Gandum itu mulai membasah. Suruh masak-masak. Disuruh halus jadi tepung. Jadi bulan. Gimana? Gak tergiur gitu kan. Kemudian sudah jadilah roti. Masa nggak ada oven, nggak ada roti, nggak ada apa gandum langsung jadi roti. Kalau bukan sihir itu kan, maka gandum itu berubah menjadi roti. Tatkala aku mengetahui, sadar ini bahwa tidaklah aku mengenal sesuatu kecuali ada di tanganku sudah dipraktikkan, maka aku pun menyesal. Ini nggak benar, nggak mungkin ini, nggak wajar ini. Sadar ya, udah mulai tersesat. Demi Allah, wahai ummul mukminin, ngadu kepada Aisyah radhiyallahu anha,
Aku tidak melakukan apa-apa dan aku tidak akan melakukannya selamanya. Jadi menyesal iman sudah berubah. Jadi dia belum melakukan sih, belum belajar belum apa, tapi sudah iman lepas dari dirinya. Maka Aisyah berkata, aku pun bertanya kepada para sahabat. Jadi kan para sahabat nanya kepada para sahabat, gimana nih tentang orang ini. Mereka ketika itu masih banyak, tentu sahabat banyak waktu Nabi baru meninggal itu kan. Mereka pun tidak tahu apa yang harus mereka katakan kepada sang. Gimana nih wanita ini kan mau konsultasi. Apa jawabannya? Semuanya takut memberi fatwa. Ya, tanpa ilmu. Karena nggak tahu, nggak boleh nanti salah fatwa kan enggak ya. Hanya saja Ibnu Abbas atau sebagian sahabat yang hadis Ibnu Abbas telah berkata kepadanya, jika kedua orang tuamu masih hidup, misalnya, atau salah satunya, maka itu cukup bagimu sebagai penembus dosamu. Uruslah orang tuamu. Tetapi kira-kira gitu ya. Ini dosa-dosa besar. Makanya yang bisa mungkin seimbang, sejajar, temui orang tuamu, urus dia, gitu kan. Nah, ketika orang tua sudah lanjut tentunya. Kemudian Isyam berkata, seandainya wanita itu datang kepada kami, kata Isyam, tentu kami akan berkata kepadanya, bahkan dengan memberi jaminan. Tapi Abu Adi Sinat mengatakan bahwa Isyam berkata, mereka para sahabat adalah orang yang soleh dan wara, ya, yang takut kepada Allah, maka nggak mau sembarangan berkata. Kemudian Isyam mengatakan, seandainya ada seperti wanita itu yang datang kepada kami pada hari ini, maka dia akan mendapati orang-orang bodoh yang nekat berfatwa tanpa ilmu. Jadi para sahabat takut memberikan jawaban tentang suatu agama. Jadi Ibnu Katsir mengatakan sanadnya jayyid sampai kepada Aisyah radhiyallahu anha. Ini suatu kisah yang terdapat dalam tafsir Ibnu Katsir. Yang kedua nih Pak, kisah nyata. Ya, jadi ini diantaranya adalah cerita yang menarik yang telah disampaikan oleh Syekh kami, kata penulis ya, Syekh Abdul Razak, Profesor Dr. Abdul Razak ini gurunya Ustaz Firanda itu ya. Dia pernah bercerita Allah masih hidup ya. Ada seorang lelaki yang bercerita kepada Syekh Abdul Razak. Ini beliau masih hidup. Berarti enggak cerita lama, masih zaman kita itu kan, bahwa Allah SWT memberikan hidayah kepadanya dalam permasalahan sihir ini, yang hampir saja dia terjerumus ke dalam kekufuran karena sihir ini. Dia selamat, alhamdulillah, memang karena taufik dan hidayah Allah. Kalau enggak, mungkin hanyut ya. Jadi suatu ketika, ya, ini cerita orang tadi kepada Syekh Abdul Razak. Alhamdulillah. Aku datang kepada seorang penyihir. Kemudian aku berkata kepadanya, aku melihatmu mempunyai ini dan itu. Aku mengamatimu bisa melakukan ini dan itu. Dia adalah tetanggaku. Enak tetangganya, kaya, kerja santai, punya mobil, punya rumah, punya apa kira-kira kalau gambaran sekarang. Setelah itu aku berkata kepadanya, aku ingin menjadi sepertimu. Tunjukkan kepadaku bagaimana caranya. Ya kalau saya orang Jepang jawab berpikir pernah yang orang kaya tanpa kerjaan kan enak, nggak mendapatkan usaha, nggak punya usaha, nggak punya kerja, nggak punya apa, kok bisa kaya? Dia ingin apa resepnya? Saya mau ikut kira-kira gitu kan? Tergiur dengan materi atau kekayaan. Dia pun mulai pembicaraan dengan panjang lebar. Ini gue nampaknya dia mencari juga anggota. Ini orang hampir tersesat ya, minta apa sih rahasianya gitu supaya kaya dengan mudah, santai ya. Dia mengatakan, ya aku akan berikan kepadamu langkah-langkah yang harus kamu lakukan dengan jeli, ikuti dengan teliti, dan tidak boleh ada satupun yang kau lakukan ya yang kamu tinggalkan. Ini urutan-urutan kerjakan. Kalau nurut, kamu bisa seperti saya. Lihatlah, saya nggak kerja nih. Gak punya rumah makan, gak punya usaha, tapi uang banyak, gak bisa begitu. Kira-kira gitu ya. Jika kamu sudah melakukannya, maka besok pagi kamu benar-benar akan menjadi seperti diriku. Jadi OKB orang kaya baru mendadak, nggak dapat warisan, bisa langsung kaya.
Apa syaratnya? Syaratnya kalau kamu ingin mempunyai semua yang kamu inginkan, kamu harus melakukan semua yang aku ajarkan kepadamu. Mau nggak? Kira-kira gitu kan? Iya. Akhirnya aku pun bersiap-siap untuk melakukan. Kalau itu, insya Allah kalau bahasa kita siap, mantap, mau ya ikut jejak langkahnya. Biar kaya. Dia berkata kepadaku, kata teman tetangga tadi yang tukang sih, pergilah ke tepi sungai. Kapan? Ketika menjelang maghrib atau pada saat matahari terbenam. Memang waktu maghrib itu banyak disalahgunakan. Sampai ada sebagian petani di masyarakat kita supaya subur, katanya kasih pupuknya pas adzan maghrib karena saat minum. Berarti kan nggak sholat, kerja sampai bisa. Gimana dia bisa supaya subur katanya pupuk tanam itu mulai adzan maghrib sampai bisa nggak sholat maghrib. Jadi bahaya. Ini sudah datang ke sungai ya ketika ya menjelang maghrib atau pada salat tadi di antara dua tanduk setan, merakalnya setan. Matahari tenggelam di antara dua tanduk setan dan dia memilihkan waktu untuknya supaya dia datang. Ketika matahari mulai tenggelam, berdirilah di tepi sungai itu. Ini anjurannya, jangan lupa berdiri antara diri dan sungai tersebut, jangan menghadap kepada matahari. Katanya. Jadi dia sungai kemudian matahari. Nanti ada kemana gitu kan? Lagi itu mengatakan, ya, berkata penyair itu lalu menyebutkan beberapa nama. Ada nama yang suruh dipanggil dan datang. Lalu itu menyebutkan nama-nama diberikan oleh penyair itu, yang mana nama itu termasuk nama-nama setan, bukan malaikat, nama-nama setan. Ya, penyair itu berkata lagi kepadanya, ketika matahari mulai terbenam, hampir berdirilah. Ketika waktu terbenamnya matahari semakin dekat, hampir sunset, panggillah nama ini. Sebut. Jika kau telah memanggilnya beberapa kali, maka akan muncul hewan yang menakutkan di dalam sungai itu dan mendatangimu. Hewannya saja menakutkan. Nanti dia akan terbayang harta melimpah. Nah, gitu kan. Penyair itu sambil menggambarkan sifat hewan, digambarkan begini-begitu ya, dan menyebutkan bagaimana bentuk dan kondisinya. Karena dia kan tidak pernah melihat. Jadi nanti kamu jangan takut, walaupun mengerikan, menakutkan, tenang saja kira-kira. Kemudian penyair itu melanjutkan, makhluk itu akan keluar dari tepi sungai, maksudnya dari tengah sungai, dan datang kepadamu sambil memanggil namamu. Dipanggil nama, kenal ya. Baru ketemu sudah kenal. Ya. Dan meminta sesuatu kepadamu. Kita tanya ceritanya, bisa terputus. Jika menyuruh ini lakukan, kalau melarang ini jangan lakukan. Nurut saja lah. Apapun yang diperintahkan, apa yang dilarang, ikuti. Pemuda itu kembali melanjutkan ceritanya. Gimana ceritanya? Aku pun pergi untuk melakukan apa yang dianjurkan penyair tadi. Aku berdiri di waktu tepat, seperti yang dikatakan penyair pas. Ketika matahari mulai terbenam, aku pun mulai memanggil-manggil. Panggil nama setan tadi, benar-benar. Tiba-tiba muncul hewan dari tengah-tengah sungai menuju kepadaku, sampai makhluk itu mendekat kepadaku. Bentuknya sangat mengerikan, sambil mengambil bulan. Panggil namanya. Padahal dia takut, mendekat dia. Ya, sungguh ini adalah hidayah taufik yang Allah berikan kepadaku. Bahwa permintaan pertama yang dia minta dariku, ya, adalah perkara yang aku dari kecil sudah tumbuh. Jadi sudah tidak. Yang diminta, tidak tanggung-tanggung. Orang tadi mengatakan apa? Ini adalah kenikmatan besar yang Allah berikan kepadanya, sehingga ia banyak memuji Allah. Setelah menunjukkan kisahnya, ya alhamdulillah selamat. Gimana kisahnya? Ya, sekali lagi ini dari Allah berkaitan kepadaku bahwa permintaan pertama yang diminta kepadaku adalah apa? Perkara penting yang aku tumbuh dewasa dengannya dan aku menjaganya sejak kecil, nggak pernah ditinggalkan. Itu diminta suruh tinggalkan. Apa itu? Permintaan pertama yang ia minta dariku adalah mengatakan tinggalkan sholat.
Maka nggak ada walaupun dukun, tukang sihir, walaupun dia haji, sholat, nggak mungkin ya. Nggak mungkin ya. Yang pertama diminta yang paling pokok. Tinggalkan salat kan dari kufur. Tinggalkan salat. Ini pertama yang dia minta dariku. Tinggalkan salat. Yang paling mahal. Kalau tadi kan iman keluar. Ini suruh tinggalkan salat. Maka dengan spontan tanpa aku menjawab, meninggalkan salat. Ya nggak mau ya. Meninggalkan salat. Tidak. Aku tidak akan meninggalkan. Tinggalkan salat. Enggak. Spontan kan dari kecil ditanamkan. Ketika dia membantah, nggak mau meninggalkan sholat, marah dia. Makhluk itu pun melengking dengan mengeluarkan suara keras, dia kabur dan masuk tenggelam dalam air. Aku pun tidak melihat, hilang dia, kabur dia. Tapi tetangganya marah. Karena ini berarti seperti tertipu dia. Datang pada orang yang salah. Ya seorang nurut minta apa saja. Jadi beberapa hari kemudian, aku bertemu dengan tetangga yang penyihir tadi. Ketika aku bertemu dengannya, dia marah besar. Merasa dibohongi, dipermainkan ya. Lalu aku pun berkata, kamu telah menyakitiku dan kamu telah menipuku. Jadi maksudnya kan, penyihir itu adalah mengutus orang yang tidak patuh. Dia dimarahi oleh atasannya, oleh setannya, oleh jinnya. Pikirin orang yang biasa sholat, gak punya sholat, kamu main-main ya, kira-kira gitu. Jadi maksud biasanya orang yang datang nurut saja, langsung jadi anggota baru, penyihir baru, dukun baru. Ini nggak mau, nggak, saya tidak akan meninggalkan sholat. Pergi dia kecewa, mungkin dimarahi itu, akhirnya pas ketemu dimarahi itu lah. Ini menunjukkan bahwa sihir tidak akan bekerja kecuali dengan kekufuran. Sebelum kafir, dia tidak akan. Makanya biasanya, di sekitar tambahannya, kadang-kadang melakukan sesuatu yang diharamkan, mengucapkan mantra tertentu diharamkan, meninggalkan Al-Quran, meninggalkan zikir, nggak boleh zikir-zikir lagi. Ini semua adalah peluang atau pintu-pintu yang bisa menjerumuskan ya seorang jatuh ke dalam praktek sihir. Jadi itulah bahayanya ya dunia persihiran atau perdukunan. Jadi nggak mungkin ya, walaupun kadang-kadang dukun haji katanya. Nggak tahu lah, mungkin rekreasi, nggak tahu. Tapi nggak mungkin dia mendapatkan katakanlah bisa melakukan itu semua kalau masih betul-betul beriman, kalau masih betul-betul menjaga sholat. Itulah kira-kira kisah yang nyata yang pertama dalam tafsir Ibnu Katsir, yang kedua dikisahkan oleh Syekh Abdul Razak yang hidup zaman ini dan masih hidup. Berarti praktek ini masih ada. Maka hati-hati ya, jangan sampai tergiur dengan iming-iming ya dunia. Insyaallah mudah-mudahan kita bisa mengambil ibrah dan mudah-mudahan memberikan keselamatan kepada kita semuanya. Karena kadang iman itu kan nggak tahu, kadang tipis banget ya dalam kondisi yang sangat mungkin lemah. Ketika itulah ini kan ketika orang ini kan ketika sudah habis mungkin tipis banget, tapi nggak habis, makanya tersentak dan sadar akhirnya berani menolak, saya tidak akan meninggalkan sholat. Demikian bila itu ya Allah pemimpin tidak cukupan, soalnya kita akan berikutnya tentang masih masalah sihir sedikit ya, barulah nanti kita berikutnya tentang meninggalkan sholat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.